Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Sofi Putri Adila, dan rekan saya, Samara Tufa. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yakni bab puisi. Untuk itu yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Puisi adalah karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi dan pola tertulis. Puisi termasuk ke dalam bentuk seni karya sastra. Beragam ekspresi dapat diungkapkan melalui puisi. Pembacaan naskah puisi pun terkesan melodramatis, seolah seorang penyair telah tenggelam ke dalam naskah puisinya tersebut. Seorang pembuat puisi sering disebut sebagai seorang penyair. Biasanya, penyair menggunakan beragam olah bahasa dalam menciptakan makna semantis dalam sebuah puisi. Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur puisi terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Yang pertama, struktur fisik puisi berupa unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Kedua, struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Jenis dan contoh puisi. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula. Di antaranya adalah pantun, talibun, pantun berkait, pantun kilat, gurindam, syair, dan mantra. Contoh seperti pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 lari dengan rima akhir ABAB. Pantun dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, seperti pantun lucu, pantun anak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru adalah sebagai berikut. Contoh ode. Ode adalah puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Umumnya, ode ditujukan untuk orang tua, pahlawan, dan orang-orang besar. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan langkah-langkah pembelajaran puisi dengan metode Discovery Inquiry. Adalah salah satu metode pengajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip materi yang sedang dipelajari. Metode ini dapat dilakukan dengan mengajak anak-anak keluar kelas guna mengamati alam yang ada di sekitarnya. Dan dari pengalaman yang didapatkan dalam mengamati ini, ia akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk dituangkan di dalam puisi, sehingga tanpa mereka sadari, peserta didik akan mengetahui bagaimana cara menulis puisi. Dimulai dari bagaimana mereka mendapatkan tema puisi yang mereka inginkan. Dan yang terakhir adalah memperdalam pengalaman. Kegiatan ini perlu untuk peserta didik agar mereka memperoleh manfaat yang mendalam dari pembelajaran puisi yang kita ajarkan. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan sastra dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya puisi, sangatlah diperlukan. Karena puisi merupakan bagian dari karya sastra, sehingga harus menggunakan prinsip sastra dalam penerapannya. Selain itu, tujuan pembelajaran karya sastra di kelas rendah atau SD atau MI sangatlah diperlukan. Salah satunya dengan membaca puisi dengan penghayatan dan ekspresi yang sesuai. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.